Yaitu hortikultura itu kita nanam cabai, tomat, bawang, khususnya di ketinggian udah berjalan, bahkan buah-buahan juga ada. Nah, untuk memperluas antara petani itu kan yang harus kita jaga itu antara 3 perkara, antara kualitas, kuantitas, dan kontinu. Perkara kualitas daripada bawang kita nggak bakal diragukan, itu kan udah masuk nominasi nasional, skala nasional kita bawang kita udah bisa masuk. Kualitas kuantitasnya oke lah ya. Nah, kontinu, untuk menjaga kontinu itu yaitu dengan satu perkara, dengan memperluas lahan garapan dan kita membagi program cara tanam. Yaitu kita rencana sama Pak Agus ini buka lahan lagi seluas 5 hektar nih Pak Agus ya. Yaitu di nanti adik-adik juga bisa ke sana lah sambil main-main. Alhamdulillah untuk tanggal kita tanyakan kalau beliau yang nah ini dia. Assalamualaikum Pak Agus. Hai, lagi ngobrol-ngobrol nih. Alhamdulillah. Jadi sahabat petani bijak ya, dimanapun sahabat petani bijak berada nih, ini dia GM kita nih untuk kantor Wasarma, yaitu kantor sarana wadah bersama. Jadi disinilah kita tempat kongkow kita, ngobrol kita, yaitu kita diantaranya nanam melon, nanam juga semangka. Sayurannya ada tomat, kentang, cabai, bawang yang dari dataran tinggi. Maka disinilah kantor inilah yang akan menampungnya. Kita ngobrol-ngobrol sama Pak. Oke, selamat malam Kang. Gimana, sehat kan? Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa ketemu di sini, bincang-bincang ya, ngobrol-ngobrol dalam rangka berbagi pengalaman. Kemudian dengan kita ngobrol, diskusi, banyak ide-ide yang akan muncul. Kebetulan malam hari ini saya didampingi nih ada mahasiswa Aceh nih. Mahasiswa Aceh ya, alhamdulillah nih. Ismi Arafat. Kebetulan ada acara ya. Ya kebetulan saya sebagai ketua masyarakat Aceh di Sumatera Barat. Jadi insya Allah tanggal 6 kami akan kedatangan tamu Bapak Gubernur beserta Ibu, ada kegiatan. Kemudian ada juga Wali Nanggro Aceh ke Sumatera Barat. Pertama dalam rangka pelantikan MAA. Pelantikan MAA itu adalah Majelis Adat Aceh. Majelis Adat Aceh. Kalau di Sumatera Barat namanya Elkam, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Jadi bersamaan dengan pelantikan itu kita masih dalam suasana sawal, ya kita berhalal bihalal bersilaturahmi dengan warga masyarakat Aceh yang ada di Sumatera Barat dan juga mereka masyarakat yang sudah merasa seperti orang Aceh. Karena orang Aceh ketika di Minang dia seperti orang Minang, sudah pintar bahasa Minang. Gitu kan. Sesuai dengan apa Akang sampaikan tadi, kita di sini adalah tempat untuk berdiskusi terkait karena memang kita fokus ini kan di samping usaha-usaha kita mau bikin kuliner ya, kemudian ya tempat kita ngopi, mungkin ada kopi Acehnya gitu, ada kopi yang agak spesifik Niro ya, itu hasil
tanaman ya, tanam penau. Nah, di sini kita akan coba berkolaborasi, dan kita di sini juga tempat untuk berpikir bagaimana dunia pertanian itu adalah sesuatu hal yang sangat menarik dan punya potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Kita bersama Akang dan teman-teman tim ya bersama-sama berpikir bagaimana kehidupan petani, kehidupan masyarakat, karena dengan bertani sangat mengasihkan. Dan tidak dikejar-kejar KPK ya Kang ya. Baik. Ya, jadi sekarang mungkin ya pembangunannya itu udah hampir lah 59% lah ya. Ya, pembangunan ini. Bahkan kami ada yang di dataran tinggi, diantaranya Lahan Panjang, terus ada juga di Padang Panjang, ada juga kita di ketinggian yaitu di 50 kota. Beliau kan lagi pada nanam nih, pasukan kami nih gitu kan. Nah, diantaranya selama ini beliau itu bingung untuk nyari pasar-pasarnya. Sebetulnya nggak bingung gitu kan, karena dia udah berjalan. Cuman lebih tepatnya kalau ada gudang atau tempatnya di sini ditampung untuk pasar-pasarnya, baik dilempar ke pasar lokal, pasar modern, pasar-pasarnya untuk kepulauan, kita packaging, kita packing di sini gitu kan. Nah, maka beliau juga mengatakan gini, udah sampai sejauh mana gitu kan kita tempat wasarma kita itu yang di kota. Nah, mungkin kalau udah lihat nih sahabat-sahabat petani nih ya, jadi sarana produksi kita khususnya untuk tempat kumpulnya kita di sini, pemasaran di kita itu udah 99% ya berhasil ya. Mudah-mudahan 2 bulan ke depan kita udah bisa produksi di sini khususnya untuk wasarma ya, tempat sarana bersama kita ngobrol-ngobrol. Ada berapa aja khususnya di atas, misalkan sayuran siapa aja yang panen nanti kita kemas sedemikian mungkin di lokasi ini. Kebetulan Pak Agus sendiri lagi ada banyak tamu nih, mahasiswa ya, khususnya orang-orang Aceh ya. Selamatlah dan sukses ya. Nanti berarti di kita itu mau ada tamu Pak Agus ya? Iya, ada tamu juga. Jadi gini deh, kita itu ada program sama Pak Agus khususnya di hortikultura. Hortikultura itu kita nanam cabai, tomat, bawang, khususnya di ketinggian udah berjalan, bahkan buah-buahan juga ada. Nah, untuk memperluas antara petani itu kan yang harus kita jaga itu antara 3 perkara, antara kualitas, kuantitas, dan kontinu. Perkara kualitas daripada bawang kita nggak bakal diragukan, itu kan udah masuk nominasi nasional, skala nasional kita, bawang kita udah bisa masuk. Kualitas kuantitasnya oke lah ya. Nah, kontinu, untuk menjaga kontinu itu yaitu dengan satu perkara, dengan memperluas lahan garapan, dan kita membagi program cara tanam. Yaitu kita rencana sama Pak Agus ini buka lahan lagi seluas 5 hektar nih Pak Agus ya. Yaitu di nanti adik-adik juga bisa ke sana lah sambil main-main metik jeruk sendiri ya. Yang punya Pak Agus 5 hektar, kita memperluas lahan garapan. Untuk apa memperluas lahan garapan tersebut? Yaitu untuk menjaga kontinu kita. Kelemahan petani kita khususnya sekarang nih yang lagi berjalan, contoh banyak produksinya itu terbesar yaitu apa? Bawangnya itu banyak, kita produksi bawang, tapi ketika hari Senin misalkan kemarin kita panen bawang 15 ton, apakah sanggup Selasa 15 ton lagi, Rabu 15 ton lagi, Kamis 15 ton, Jumat 15 ton? Gak bakalan sanggup. Yang dibutuhkan sama pasar-pasar modern kita, pasar lokal kita, pasar kepulauan kita itu yang kontinu. Kalau 1 minggu sekali misalkan 15 ton lagi, jangan sampai molos. 1 minggu sekali 15 ton. Contoh ada ya, kawan kita dari Bogor datang ke sini, Kang. Sekarang kan Akang udah nyampe 32 petani, ada 52 hektar yang sekarang digarap sama petani mitra dan binaan. Dari 52 hektar ini saya gitu kan ini ada program, yaitu mau bikin saus tomat. Bikinlah Kang saus tomat pabrik, di mana lokasinya? Ayo. Pabrik saus tomat, bentar. Iya, kita bikin pabrik saus tomat, sok harga bisa flat.
Flat gimana? Kalau harga tuh kan sekarang fluktuatif ya harga. Harga cabai misalkan fluktuatif nih kita, dia berani harga flat. Kalau cabai misalkan 30 ribu aja semua, gak mau turun, gak mau naik, 30 ribu harga cabai semua. Harga tomat saya berani 5 ribu kata dia, sok 5 ribu, gak mau turun, gak mau naik, 5 ribu udah harga flat karena kualitas dan kuantitas dia udah tahu. Ya. Nah lemahnya berapa yang dibutuhkan kira-kira untuk pabrik saus tomat? Nggak banyak, saya makan cuman 7 ton per hari. Hari Senin 7 ton, Selasa 7 ton. 7 ton jangan berhenti. Tapi jangan berhenti Kang. Karena kalau Akang berhenti ngirim barang sama saya, ngirim produk sama saya, karyawan saya mau makan dari mana? Berarti saya harus menampung beban daripada karyawan tersebut. Nah, maka dari itu gimana caranya? Ya udah, kita nggak cukup petani antara kualitas dan kuantitas, yaitu continue yang dibutuhkan. Nah, maka dari continue ini kita kerjasama sama Ko Ahong, gitu kan, sama Pak Agus. Karena apa? Untuk memperluas lahan garapan. Ngitungnya gampang. Ngitungnya gampang gimana? Kalau sekarang panen berarti harus ada orang yang nanam gitu loh. Ada yang panen, ada yang nanam, ada yang panen, ada yang nanam. Di konsep sedemikian mungkin, maka disinilah produk tersebut kita cetus. Ini untuk bulan 4 kita bawang perlunya berapa? Perlu ininya untuk berapa? Maka sama Pak Agus kita bikin perkantoran, yaitu insya Allah untuk kedepannya kita kongkow di sana. Demikianlah. Bagus ya? Ya. Jadi dengan kita berkumpul, dengan diskusi akan muncul ide-ide berdiam. Good idea kita orang lah, ide-ide yang bagus. Dan itu tidak bisa kita sendiri, harus bersama-sama. Kita menyatukan visi dan misi kita, persepsi kita sehingga bisa jalan. Ini adalah wadah kita berkumpul, ya kan? Kita berdiskusi di sini, hasilnya kita nikmati bersama ya kan tuh. Jadi semua stakeholder kita libatkan, ya, dari para bisnisnya, para mahasiswanya. Mahasiswanya banyak nyali ini bisnisnya. Tadi ngajak mau jadi karyawan di sini, kapan buka? Gini sebetulnya ya, bahwasannya di pertanian ini udah jadi penyakit kita lah. Penyakit kita bahwa pandangan kita petani, apa sih petani? Gitu ya. Apa sih petani? Jawabannya. Padahal yang saya pikir, saya sekarang itu profesi saya itu tani. Orang tua saya tani dan saya bangga jadi petani karena orang tua saya lahir jadi petani, saya juga jadi petani. Karena apa bangga jadi petani? Bosnya gua sendiri. Jam kerja atur sendiri, karyawannya ya gua sendiri. Jauh dari KPK kata Pak Agus, saya bilang benar. Jadi petani mau korupsi apa ya udah bukannya makan aja, bukannya gitu kan. Jadi petani ini bukan berarti selalu megang cangkul kita di sawah. Kita di kebun udah nggak zaman. Sekarang kita bangkit. Petani milenial itu seperti apa? Kalau saya sekarang megang cangkul terus megang cangkul, siapa mau menyampaikan pasar-pasarnya? Kalau petani ini jadi luas. Nah seharusnya, dan kita udah waktunya nih mengadakan diantaranya apa, yaitu konsultan pertanian. Saya petani tapi di bidang apa? Di bidang konsultan pertanian. Konsultan di bidang apa? Pemasarannya, bagian gudangnya, bagian produksinya, bagian perawatannya, itu di bidang-bidang pertanian. Nah sekarang nih kita pikir sama mahasiswa, diskusi sama mahasiswa. Sekarang konfigurasi antara dikonflikkan kita itu, petani itu dikonflikkan sekarang, diramaikan, diadu dombakan. Pertanian, ketahanan pangan. Ini bisnis besar bro. Wah bisnisnya bisnis besar. Betul nggak? Betul. Pertanian ini melebihi daripada bisnis-bisnis yang lain kalau kita konsentrasi di bidang pertanian. Contoh sekarang penduduk Indonesia 200, menurut saya kemarin nih, kalau salah ya benerin lah Pak Agus nanti, 278 juta jiwa kurang lebih itu penduduk Indonesia.
Ada lagi tahun berapa? 135 juta penduduk Indonesia itu mau irama. Ini tahun berapa? Jadi sekarang 278 juta jiwa kurang lebih Indonesia. Yang namanya makan, yang namanya pangan, sehari minimal berapa kali makan kita? 2 kali lah minimal ya, pagi sore minimal. Segimana kuat hebatnya mahasiswa, tetap makannya 2 kali ya sehari. Nah, makan sehari itu 2 kali ini. Berarti berapa banyak yang dibutuhkan antara pangan yang kita dapatkan. Ada di antaranya, nah berarti pangan ini tuh yang global, itu kan yang luas, yang bisnis yang besar ini, maka dikonfigurasi dengan cara apa? Pertama, peralatan yang mahir. Nyangkul gitu udah modern, sekarang ada alat berat yang bisa nyangkul sendiri. Dari mana tuh? Dari Jepang, tuh dari Malaysia, tuh dari. Akhirnya kita, iya benar ya, nunggu alat tersebut, akhirnya dia diam nggak bisa tani. Ada lagi kamu senang. Sekarang udah milenial gitu kan, jangan racun ini mahal sekarang, mendingan organik gitu kan ke petani. Akhirnya dia pindah, bingung juga apakah pertanian saya itu pola tanamnya itu organik atau pestisida, bingung lagi, diam. Ada juga padahal pertanian ini hebat, lebih hancurnya lagi pertanian kong kali kong. Petani biasanya kalau profitnya 10.000, 8.000 toke, 2.000 petani. Berarti untungnya yang besar ya Pak toke. Itu yang paling parah. Yang lebih parah lagi ada kong kali kong. Ini tomat berapa nih? 1 hektar nih nanam tomat ya? Iya. Berapa ribu pohon? 50.000 pohon tomat. Andai kan si tomat ini 50.000 pohon, 1 batang pohonnya 1 kilo, 1 kali 50.000 berarti 50 ton. Ya, kalau 1 batang pohon 1 kilo 50 ton. Kali harganya misalkan berapa? 5.000 kali berarti 250 juta. Udah tebak aja 200. Padahal 1 batang pohon itu bisa 3 kilo, bisa 4 kilo, bisa 5 kilo. Tebak aja 1 kilo 1 batang pohon. Kasih aja uangnya kan 250 juta, ini kasih dulu 50 juta ke petani. Harga di gap, diatur. Jadi sistem petani sama toke udah kong kali kong seperti itu. Ada lagi petani yang paling ngeri gini. Si bapak ini punya anaknya sekolah, kuliah. Perguruan tinggi asuh anak petani. Masuk kuliah ya, jurusannya apa? Fakultasnya keren, pertanian, masuk pertanian. Udah kuliah, itu kan berapa SKS, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dia udah beres dari sini insinyur pertanian, datang ke kampung. Wah, bukannya mengembangkan pertaniannya, akhirnya Pak, minggu depan ada penerimaan apa pegawai negeri Pak? Harus ada 50 juta. Waduh, uang dari mana? Jual aja lah tanahnya. Jual tanah tersebut bukan berarti mengembangkan pertaniannya. Tanahnya dijual, ya udah, apalagi yang kita selesai masalah. Nah, dengan perkara ini pertanian komplit. Panjangnya lagi rasa benar apa nih? 2 menit lagi. Nah, gitu. Jadi dikomplikan perkara pertanian. Saya sama tim Pak Agus yang didukung sama Mr. Ahok ya. Di sini ayo kita buka lahan ya. Kita ngobrol, kita diskusi, kita ngumpulin masalah petani, di pertanian, petani muda milenial khususnya untuk pasar-pasar. Jadi disinilah bahwasanya kita rubah dengan pola tanam, pola di pertanian ini kita seperti apa supaya bisa masuk ke kaum milenial sekarang. Di antaranya untuk lebaran haji ini saya perlu cabai itu minimal 8 ton 1 minggu sekali. Dari mana bahannya? Kalau orang Indonesia, kalau orang Sumatera Barat sekarang tidak nanam cabai siap dan siap, tahun depan akan diimpor dari Malaysia. Tidak mau nanam buah-buahan siap dan siap, buah-buahan, sayuran apapun diimpor dari luar. Jangan disalahkan impornya. Kitanya kesiapan yang belum ada. Nah, maka bisnis di pangan ini besar, sangat besar. Alhamdulillah ya.
kita lihat gitu kan, ini bisa dikatakan kantor Wasarma. Apa itu Wasarma? Wadah sarana bersama gitu kan. Demikian sahabat petani bijak ya, untuk obrolan Wasarma ini. Kita ngobrol tadi sama Pak Ahongnya langsung, sama Pak Agusnya langsung, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Jadi kantor Wasarma kita udah 99%, mudah-mudahan 2-3 bulan ke depan kita udah bisa on time di sini. Yang dari dataran tinggi boleh berkunjung ke sini, dataran rendah apalagi ya dekat dengan Kota Padang, kita bikin packing di sini. Jadi pelanggan. Kalau usaha bertani itu harus memang dikembangkan, apalagi di kalangan anak-anak muda sekarang kan. Memang selesai kuliah ini nggak langsung terjun di perkantoran. Kalau memang punya skill sedikit, memang harus terjun di situ. Walaupun nanti ujung-ujungnya punya kantor sendiri. Soalnya juga dari Nil sendiri baru-baru juga pulang kampung kan. Saya melihat potensi pertanian yang di sana itu masih sangat rendah gitu. Masih sangat rendah. Memang kita tidak kekurangan orang, tapi kita kekurangan cara pola pikirnya di sana, cara pengolahan pangan di sana yang kita. Itu sebenarnya. Kemarin juga diskusi sama beberapa sarjana hutan pertanian. Ya, tergantung lah katanya kan, tergantung cara masing-masing pengolahannya. Tapi ya gimana lagi, kita kalau bukan sarjana pertanian ini susah jadi gitu. Baik yang mendengarkan, baik juga yang selalu stay tune terus di channelnya Petani Bijak. Ada yang lebih baik, yaitu siap mengamalkan dan menyampaikan kembali ke saudara-saudara petani kita. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.